Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik arsitektur teknologi virtualisasi. Topik ini merupakan sub materi dari MK organisasi dan arsitektur komputer. Adapun tujuan pembelajaran yaitu agar saudara sekalian memahami arsitektur teknologi virtualisasi, mengetahui konfigurasi sistem virtualisasi, dan agar saudara sekalian dapat mensimulasikan teknik virtualisasi. Oke, adapun dosen pengampu MK organisasi dan arsitektur komputer yaitu saya sendiri Arif Hidayat dan rekan saya yang terhormat Bapak Muhammad Rizkylah. Beliau merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami berdua merupakan dosen kolab ya dari PDK, pembelajaran daring kolaboratif antara dua prodi ya, dari UM Metro dan dari Umat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Apa sih yang dimaksud dengan virtualisasi itu? Jadi virtualisasi merupakan membuat versi maya ya, atau virtual ya, virtual itu ya maya dari suatu sumber daya atau resource, sehingga pada satu sumber daya fisik dapat dijadikan atau disimpan beberapa sumber daya maya sekaligus. Jadi kalau saudara lihat grafis di slide ini, gampangnya itu satu komputer nanti di dalamnya ya, hasil akhirnya itu nanti di dalamnya akan ada beberapa OS ya. Satu laptopmu akan ada perangkat komputer virtual, yang mana komputer virtual itu nanti akan ada OS-nya atau ada sistem operasinya. Misalkan ada Linux, misalkan ada Windows 7, misalkan ada Windows 7, ada Windows yang lainnya, itu bisa ya. Dengan adanya virtualisasi, maka nanti satu komputer itu bisa berbagi resource, bisa dipecah lagi di dalamnya. Jadi nanti besok ketika saudara bekerja di perusahaan bisa menerapkan teknik virtualisasi ini. Bahkan besok ketika saudara riset, ketika skripsi juga bisa menerapkan teknik ini. Nah, perlu diketahui terkait dengan arsitektur teknologi virtualisasi, yaitu ada dua model. Yang pertama ada tradisional arsitektur ya, yang mana satu komputer itu hanya berisi satu sistem operasi. Di dalamnya nanti bisa berisi aplikasi gitu ya. Intinya hanya satu sistem operasi. Nah, kalau yang virtualisasi itu nanti akan tercipta sebuah engine virtual ya, dengan OS yang berbeda-beda. Nanti bisa berisi project aplikasi ya. Dan untuk virtualisasinya bebas ya, mau menggunakan aplikasi VMware atau menggunakan VirtualBox atau menggunakan Proxmox atau menggunakan yang lainnya, itu nanti bebas ya. Intinya ini merupakan contoh teknologi virtualisasi. Nah, sekarang mengenai sumber daya yang dapat divirtualisasi. Oke, yang pertama merupakan hardware ya, perangkat keras komputer itu nanti bisa disetting di dalam VirtualBox, nanti itu bisa disetting. Kemudian masalah storage itu jelas. Storage komputer luar akan dipecah kalau misalkan main virtualisasi, akan dibagi dalam komputer pecahan virtual itu, artinya akan kepotong ya. Misalkan komputer fisiknya itu 2 tera, maka nanti akan dipecah-pecah ya, akan digunakan komputer virtualnya berapa giga atau berapa tera katakanlah, atau berapa puluh giga, maka nanti akan disesuaikan. Kemudian yang ketiga yaitu operating system atau OS ya. Kita nanti akan menggunakan OS-nya Windows ya, bukan Linux, nanti Windows. Kemudian layanan jaringan. Oke. Nanti kita akan menggunakan metode jaringan internal. Artinya connect antara komputer virtual dengan komputer virtual. Nanti akan connect menggunakan metode internal network atau jaringan internal. Oke, apa sih keuntungan menggunakan penggunaan virtualisasi? Oke, yang pertama pengurangan biaya investasi hardware. Ya ini jelas ya. Kalau saudara misalkan beli banyak komputer fisik, itu memang dalam hal investasi perangkat keras memang biayanya mesti gede di awal ya.
ya pasti ada plus minusnya ya, pasti ada plus minusnya. Tapi ini kalau ngomong-ngomong penggunaan virtualisasi itu di poin pertama jelas kalau dibandingkan model konvensional dengan yang virtualisasi. Kemudian kalau virtualisasi itu backup dan recovery-nya mudah ya, ya jelas karena nanti lewat panel aja, lewat menunya, menu di virtualisasi itu gampang, kita bisa backup, kita juga bisa impor gitu ya. Kemudian mudah dalam deploy, ini jelas dalam hal kita menciptakan sebuah engine virtual itu gampang menciptakannya atau mendeploynya itu gampang. Kemudian mengurangi panas, ya ini jelas kalau dalam suatu ruangan server atau pusat data, kalau banyak komputer, semakin banyak, misalkan komputer fisiknya itu ada 20, ya 20 komputer itu akan memberikan efek panas di dalam ruangan. Tapi kalau 20 itu ada di dalam satu server, nah, artinya 20 itu virtual, servernya fisik hanya satu, berarti komputer itu yang mengeluarkan panas hanya satu komputer. Kemudian mengurangi biaya, ini jelas ya, mengurangi biaya. Itu kalau ngomongin biaya jelas beda antara yang virtual dengan yang konvensional atau yang beli tiap-tiap komputer gitu ya. Kemudian kalau virtualisasi ini mudah dalam perbaikan, mudah dalam pengelolaan, itu sangat betul sekali karena ya ada dashboardnya ya, ada dashboardnya, tinggal buka virtualisasinya, nanti kan sudah disuguhkan dengan komputer virtual ini, komputer virtual ini mati apa hidup, atau mau di restart, atau mau di delete, itu sangat mudah dalam pengelolaan, dalam perbaikan. Kemudian standarisasi hardware itu bisa di komputer virtual A, komputer virtual B mau distandarkan perangkat kerasnya, disamakan, itu bisa. Kemudian kemudahan dalam replacement, ya ini betul ya. Misalkan komputer virtual A pengen diupdate, pengen direplace apanya gitu, misalkan hardware apanya, itu sangat memungkinkan karena bisa diatur lewat panel ya, lewat admin ya. Kemudian kerugian penggunaan virtualisasi, ini kalau pusatnya masalah ya maka komputer virtual di dalamnya juga akan terkendala. Kemudian spesifikasi hardware harus, kalau ngomongin virtualisasi ya speknya ini harus gede, RAM-nya harus gede ya, harddisknya juga harus gede, kan mau di share sumber dayanya, resource-nya mau dibagi ke dalam gitu ya. Kemudian satu pusat serangan ya, karena virtualisasi maka satu pusat serangan, jadi IP yang masuk itu bisa aja cuman di model bridge ya, di model bridge, jadi keluar masuknya lewat situ ya. Kalau OS luarnya juga terkena masalah, maka nanti ada imbas di dalam komputer virtual tersebut, itu pasti ya, karena satu pusat. Oke, kemudian sekarang aplikasi virtualisasi. Ada dua aplikasi virtualisasi, bisa menggunakan VirtualBox, bisa menggunakan VMware, atau satu lagi bisa menggunakan Proxmox misalkan yang gratis ya. Nah, nanti kurang lebihnya settingan di dalamnya itu ada yang modelnya setting bridge ya. Bridge itu connect dengan adapter lain gitu ya. Sumber internet dari WiFi pengen dibridgekan ke dalam, itu bisa. Komputer virtualnya seolah-olah akan connect dengan WiFi, itu bisa dengan metode bridge. Atau jaringan internal itu biasanya dipakai antar komputer virtual atau antar VPS atau antar engine virtual, itu menggunakan internal network atau jaringan internal. Atau adaptor hanya host, ini connect dengan host luar gitu ya. Nanti kita coba. Oke, ini merupakan contoh tampilan virtualisasi di VirtualBox. Terdapat 4 ini ya, contohnya ada 4. Ada Windows 7 pusat, ada Mikrotik hilir, Mikrotik pusat, sama ada OS Windows 7 hilir. Ini merupakan contoh ya, capturan dari contoh virtualisasi di VirtualBox. Kemudian ini merupakan pengaturan atau rule virtualisasi di VirtualBox. Tadi sudah tak sampaikan di awal tadi. Nah, ada satu tambahan, yaitu NAT yang menarik ya. NAT ini
NAT ini merupakan menyediakan dengan jaringan publik untuk sebuah private network. Artinya kalau NAT, kalau saudara setting NAT, ketika komputer luarmu untuk connect internet, maka nanti komputer dalammu itu akan diberi IP private dan akan connect dengan jaringan publik atau connect dengan internet. Itu kalau NAT. Nah, biasanya kalau pakai Linux itu enak pakai NAT gitu ya. Jadi nanti komputer dalam virtualnya itu akan diberikan IP private dan connect dengan internet. Ya monggo aja, nanti intinya ini dipelajari seperti itu. Oke, sekarang kita akan simulasi jaringan dengan teknik virtualisasi. Sebagai contoh, misalkan ada dua buah komputer. Yang pertama komputer RAM-nya adalah klien Windows 7 pusat, yang satunya adalah Windows 7 hilir gitu ya. Klien Windows 7 hilir. Nah, nanti komputer Windows 7 pusat ini akan kita beri IP 43.2 ini ya. Kemudian Windows 7 hilir kita beri IP 43.3 ini ya. Kemudian pengaturan networknya nanti kita akan menggunakan jaringan internal network. Dua-duanya menggunakan pengaturan internal jaringan network. Dua-duanya nanti harus sama dan nanti supaya dia bisa terkoneksi seperti itu. Nah, sebelum ke praktek, ini perlu diketahui, ini merupakan settingan pengaturan Windows 7 pusatnya. Kita pilih jaringan internal. Di sininya kita ketik jalur klien. Ya, kita beri nama jalur klien. Nah, di komputer Windows 7 hilirnya juga sama. Jaringan internal Windows namanya jalur klien. Ini nggak usah diketik, klik kombonya aja. Kalau yang pertama tadi sudah diketik, yang kedua tinggal usah diketik, tinggal diklik kombonya, nanti otomatis jalur kliennya sudah muncul, tinggal disimpan, di enter aja. Terus jangan lupa di bagian kabel tersambung ini di checklist ya, kabel tersambung di checklist. Terus di bagian modenya izinkan semua, kemudian simpan. Ini merupakan capturan settingan komputer Windows 7 pusat sama Windows 7 hilir. Nah, sekarang akan saya simulasikan. Oke, saya menggunakan aplikasi Oracle VirtualBox ini ya. Oke, saya buka. Oke, kemudian ini sudah tercipta sebelumnya. Saya sudah membuat komputer virtual. Kalau saudara mau membuat sebelumnya belum ada, tinggal aja klik baru ini. Nanti diisi aja oke atau apa, atau klien Win 7 oke katakanlah. Next. Nah, ini mau memorinya berapa? Memori komputer virtualnya berapa? 2 GB misalkan. Next. Kemudian harddisk ya, buat harddisk sekarang buat. Kemudian ini misalkan kita pilih VDI boleh, PMDK juga bisa. Lanjut. Kemudian pada waktu pemilihan harddisk kita pilih ukuran tetap, karena kita akan menetapkan sendiri ukuran harddisknya. Next. Nah, di sini berapa ukurannya? Oke. Ini ukuran harddisknya, tinggal dihapus saja kalau kebesaran, misalnya 15 GB boleh. Kemudian buat. Nah, ketika dibuat nanti akan ada proses pembuatan dan akan selesai seperti ini. Nah, kalau sudah selesai nanti dihidupkan, terus dimasukkan kaset installer untuk penginstalan, kemudian diinstal sistem operasinya. Nah, maka nanti akan hidup Windows 7 seperti itu. Kita nggak membahas mengenai topik cara menginstalnya ya, tapi kita akan pahami mengenai virtualisasinya. Nah, ini seolah-olah sudah terbentuk dua komputer virtual. Nah, bagaimana ini supaya dapat terkoneksi antara komputer A dengan komputer B ini dapat terkoneksi? Maka di sini diatur di bagian jaringan ini sesuai slide tadi. Ini kita pilih jaringan internal, ini diketik jalur klien, ini kabel tersambung, izinkan semua, kemudian oke. Yang satunya juga sama, ini diatur. Di sini kita pilih jaringan internal, ininya dipilih jalur klien ya. Ingat ya, jalur klien. Namanya harus sama. Sama ini supaya terhubung antara pusat dengan hilir ini. Izinkan semua, kabel tersambung. Oke. Terus sekarang kita hidupkan. Ini kita hidupkan, ini kita hidupkan.
Ini seolah-olah kita punya 3 komputer, komputer host utama, komputer kita dengan komputer Windows 7 pusat dan Windows 7 hilir. Ini hidup semua, ini mau kita hidupkan. Oke, ini ya, kita tunggu aja proses loadingnya sistem operasi ini. Oke, sambil nunggu OS nya selesai, kita akan setting sesuai ini ya, sesuai ini sesuai ini. Nanti pusat akan kita setting 43.2, hilir kita setting 43.3. Oke, pusat ini ya, pusat. Nah, pusat ini kita setting di sininya. Oke, adapter, kemudian ini kita properties versi 4. Nah, ini kita setting di sini, ini 192.168.43.3 ya. Titik berapa tadi? Oh, titik 2, sorry, titik 2. Kemudian subnet sudah otomatis, kemudian oke. Sorry, malah ke cancel. Ulangi lagi. Nah, ini ya, ini sebelumnya udah tak testing ini. Oke, jalan ya, oke. Nah, kalau sudah, tinggal yang satunya yang dihilir, ini juga sama. Oke, kita setting ini 43.3 ya harusnya. Oke, sudah setting ya, disesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita uji coba sesuai dengan teori ini. Tapi kalau misalkan mau melihat IP-nya dulu ya boleh menggunakan ipconfig, terus nanti di ping ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang posisi kita di komputer hilir nih ya. Kita ping. Oh sorry, ipconfig dulu. Tuh, IP kita 43.3. Ngepingnya nanti dari kedua komputer ya, dari komputer hilir ngeping ke pusat, dari komputer pusat nanti kita coba ngeping ke hilir. Dua-duanya kita coba. Sekarang kita ngeping ke pusat. 43 titik berapa? 2 ya. Oke, connect. Kita ngeping ke IP pusat, connect. Sekarang gantian dari pusat ngeping ke hilir. CMD tapping titik 3. Oke, connect. Kalau nggak percaya kita IP config. IP saya berapa? Ya, IP saya 43.2 ya, bener ya. Saya ngeping ke hilir. Nah, ini terbukti. Jadi dengan adanya virtualisasi ini, saudara bisa praktek secara virtual. Jadi ini komputer yang hidup, komputer saya pribadi, komputer luar, komputer virtual, komputer virtual. Saya memiliki 3 buah komputer, jadi kalau seperti ini ya. Nah, kalau misalkan pengen komputer dalam ini connect dengan komputer luar ya diatur di sininya. Tapi dalam hal mengaturnya harus dimatikan dulu engine-nya, di shutdown dulu baru diganti ininya. Nanti di sini diganti jaringan hanya host. Ini pilih yang virtual ini, kemudian oke. Nanti disetting di sininya. Jadi disetting di sininya. Nah, disetting di sininya. Misalnya di sininya 43 titik berapa. Misalnya nanti gini. Misalnya titik 4. Ya bisa. Oke. Ini seolah-olah nanti gambarnya ini akan berubah. Di sini 43.4, di sini 43 titik berapa gitu. Tapi connectnya nggak menggunakan jaringan internal, tapi menggunakan adaptor hanya host tadi ya, kalau mau seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
Terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih kepada UM Metro. Terima kasih kepada UM Mataram atau UMAT. Mudah-mudahan video ini memberikan edukasi bagi mahasiswa sekalian dalam hal pembelajaran mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.